Dua nolnya hilang karena apa teman-teman paham. Oke, jawaban soal nomor 9 yang B, 1430 per 10. Soal nomor 10. Berapa harga yang harus dibayar pada PBF? Nah, ini tentang diskon-diskon. Kemarin sempat belajar diskon ya di TIU ya. Tentang aritmatika sosial, ingat masih? Cara diskon-diskonan? Aku yakin mah teman-teman jago. Siapa di sini yang ikut bimbel TIU bareng aku kemarin di batch 33, 32, 31? Nah, kita sempat belajar tentang diskon. Nah, untuk yang diskon di sini, ini nih mudah banget ya. Berapa harga yang harus dibayarkan pada PBF? Nah, dia beli obat di PBF, di distributor. Nggak taunya ada diskon ya, alhamdulillah. Pastinya kan yang dibayar lebih murah gitu ya, kata adanya diskon. Oke. Farmasis rumah sakit Tamin sedang melakukan pemesanan tablet ibuprofen. Ia memesan 5 box. Dalam satu box terdiri atas 10 strip. Oke, kita bikin dulu yang diketahuinya. Memesan 5 box, yang mana satu box terdiri atas 10 strip dengan isi 5 tablet per strip. Dengan isi 5 tablet per strip. Nah, ini panjang banget ya. 5 box dibeli, satu box isinya 10 strip, yang mana per stripnya 5 tablet. Coba bayangin, bayangin aja kalian lagi buka tuh kotaknya, ada stripnya, ada tabletnya. Coba bayangin. Kemudian HNA, HNA ini modalnya ya, modal yang dia beli, modal yang ada di sana. Oke, jika HNA diketahui di soal, satu tablet adalah 300 rupiah. Oke, murah nih. Satu tabletnya 300 rupiah doang. Dan terdapat 8%. Ini ada diskon ya, ada diskon 8%, diskon 8% setiap pembelian 3 box. HNA sudah PPN, jadi kita abaikan aja PPN-nya ya, karena sudah PPN. Jadi abaikan PPN. Berapa harga yang harus dibayar pada PBF? Oke, ini yang diketahui. Udah mulai pusing? Sudah mulai mengambang? Ya, ini sangat memakan waktu. Jadi, kalau dapat soal yang sulit, tinggalkan dulu, kerjakan yang dianggap mudah. Jadi, gimana cara prioritas pengerjaan soal pada saat ujian, Coach? Kerjakan yang dikuasai, kerjakan yang teman-teman bisa dulu, ya. Yang lain skip dulu. Ini nggak susah. Coba bayangin dulu. Teman-teman, kita beli nih 5 box obat, ya. Nggak taunya, pada saat pembelian 3 box, ada diskon 8%. Berarti, dari 5 box, ada terbagi dua, ya. 3 box kita beli dengan harga diskon, dan sisanya kan 2 box lagi ya. 2 box dengan harga normal ya. Harga normal kan gitu. Coba dicerna-cerna lagi, ini mudah. Ini mudah. 5 box. 3 box dapat diskon 8%, tapi 2 boxnya ini nggak pakai diskon, berlaku harga normal. Karena dia tadi pesan 5. Jangan bingung, 2 dari mana, Coach? Dari ini, 3 diskon berarti 5 kurang 3 kan sisa 2 box yang nggak diskonnya. Gitu kan? Paham ya? Nah, kita cari masing-masing. Jangan dicampur baurkan antara diskon sama non-diskon. Kita cari yang diskon-diskon dulu, ya. Yang diskonnya, coba. Diskon di sini dikatakan, kita cari yang 3 box ini ya. Berarti 3 box, 3 box kita kalikan dengan harganya. Harganya berapa sih? Harganya 300 rupiah. Tapi 300 rupiah ini kan per satu tablet ya. Kita cari tahu dulu, 3 box berapa tablet. Dengan cara 3 dikali dengan 10 dikali dengan 5. Ya. 3 dikali dengan 10 strip, kemudian dikali dengan 5 tablet per stripnya. Kenapa dikali semua, Coach? Supaya kita dapat satuannya tablet, per tablet. Ya. Jadi 3 box dikali dengan isinya 10 strip, 30, artinya ada 30 strip, 30 dikali dengan 5. Ya. Dapatlah tuh. Kemudian kita kalikan dengan harganya. Nah, kita kali aja semua. Ya. Kita kali aja semua. Berapa? Harganya 300 perak. Oke. 3 kali 3, 9. Nolnya abaikan dulu ya. 9 kali 1, 9. 9 kali 5, 9 kali 5, 45. Nah, berarti harganya 45. Nolnya berapa yang kita simpan tadi? 1, 2, 3. Bikin 1, 2, 3. Nah, udah dapat. Total harga 3 box ini 45.000. Ini sebelum diskon. Ini harga kalau tanpa diskon, yang mana harga 100%-nya ya. 100% bayar tuh 45. Tapi karena ada diskon 8%, caranya gimana? Coba yang masih ingat materi TIU tentang diskon. Oke, caranya tadi kan kita anggap kalau dibayar semua itu 100% tanpa diskon. Ternyata ada diskon 8%. Diskon artinya dikurang. Dikurang 8%. Cukup teman-teman membayar 92% aja ya.
Bayarnya cukup 92% aja. Kenapa 92? 100 dari sini total harga yang mau dia bayar dikurang dengan diskon. Dis artinya dikurang, dikurang 8. 100 kurang 8 itu 92. Artinya 92% aja yang dibayar. Nah, tinggal cari aja 92% dari 45.000. 92 artinya 92 per 100 dikali 45.000. Ya, cara cepatnya, coret. Ini bukan cara cepat, memang kayak gini caranya ya. Coret, coret. Tinggal dikali aja. 92 kali 45. 92 kali 45 dapatnya 41 ya. 414. Nolnya sisa 2. Nah, inilah harga yang dibayar sesudah diskon gitu ya. Ini cara termudahnya setelah aku mencoba cari cara yang mudah gitu. Karena banyak cara untuk diskon. Bisa juga nanti 45.000 ini kita kalikan dengan 8%, nanti hasilnya kita kurang dengan 45.000 itu bisa juga, tapi ribet. Ini udah cara paling cepatnya ya, Ning, ya. Cari aja berapa yang dibayarnya. Udah dapat nih. Ini masih ada 3 box, masih ada 2 box yang harga normal tadi. Ini mah mudah banget, tinggal dikali aja. 2 box dikali sama seperti ini semuanya, sama. Ini sama semua. Yang beda 3 sama 2-nya aja. Kali 10 strip, kemudian kali 5 tablet, kali harganya. 300. Oke. 2 kali 5, 10. 10 kali 10, 100. 100 kali 300, dapatnya berapa? 30.000 ya? RP 30.000. Nah, ini udah stop sampai sini aja karena nggak diskon. Nah, tinggal kita jumlah aja yang diskon sama yang tidak diskon. 41.400 ditambah 30.000. Hasilnya 004. 17. Udah dapat. Berarti yang dibayarkan 71.400. Jawabannya yang A. Sepakat ya? Jadi kalau dapat diskon pisahkan aja dulu biar nggak bingung ya. Oke, lanjut soal nomor 11. Soal nomor 11 ini perhitungan tentang kreatinin. Nah, ada nih ya tentang clearance. Menghitung GFR. Apa itu GFR? Glomerulus filtrate rate, ya, laju filtrasi glomerulus. Ya, gimana cara ngitungnya? Ini nih real keluar di ujian. Ini soal, jadi apa yang aku tampilkan bang ini semua soal FR ya. Ini semua soal FR 2021 yang tahun terakhir banget CPNS dibuka untuk kesehatan farmasi. Nah, seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun, beratnya 70 kilogram. Yang penting-penting yang sudah aku merahkan. Pada hafal rumus GFR keluar, ini keluar. Untuk asisten apoteker juga keluar. Perhitungan dari GFR. Hafal, apa rumusnya? Malahan ya, yang request ke aku perhitungan clearance ini dari asisten apoteker ya. Ini keluar. Apa rumusnya? Nggak hafal. Nah, bener pan. Pan di sini ya 140 dikurang usia dikali berat badan. Nah, dibaginya 72 bukan 74 kan. Ya, dibagi 72 dikali FR SCR serum kreatinin. Oke, jadi rumusnya ini. Jadi dia terbagi antara pria dan wanita ya. Kalau pria, pria dulu ya. Pria menghitung GFR. Rumusnya 140 ini udah ketetapan ya, 140 ketetapan dikurang dengan umur, kemudian dikali dengan berat badan dalam kilogram. Dibagi 72 ini ketetapan dikali serum kreatinin. Ya, serum kreatinin bukan kreatinin clearance. Serum kreatinin. Oke. Ini untuk rumus pria atau laki-laki. Nanti untuk wanita, wanita apa yang beda dengan pria? Untuk rumusnya. Untuk wanita, ayo teman-teman yang udah uji kompetensi, iya dikali dengan 0,85. Nah, untuk wanita, hasil dari GFR ini, hasilnya nanti ujung-ujungnya dikali 0,85 ya. Nah, ini keluar di ujian, tolong dihafal. Tinggi badan nggak ngaruh ya. Masukin angkanya 140 dikurang umur, umurnya 65, kemudian dikali dengan berat badan 70 kilogram dari sini, dibagi dengan 72 dikali serumnya, serum kreatinin 3 mili ya, 3 miligram per desiliter. Nah, ini pengalaman pribadi dan selama aku men-share soal ini banyak yang salah di mana? Di sini ya banyak salah. Antara dan umur sama berat badan sering kebalik-balik. Ini fatal karena hasilnya beda pastinya ya. Nah, jangan sampai salah masukin angka. Si yang dikurang nih, 140 ini dikurang sama umur. Karena teman-teman banyak banget yang salah si berat badannya di dalam. Umurnya di luar. Itu kebalik ya. Jangan sampai kebalik. Ya, perhitungan GFR sama dengan CRCL sama. Sama ya. GFR glomerulus filtrate rate. CRCL creatinine clearance-nya sama ya. Oke, jangan sampai salah posisi 65 dan 70. Coba kita kurangkan. 140 dikurang sama 65, ini dapatnya 75. 75 dikurang 70 dibagi 72 dikali 3 itu 216 ya.
75 dikurang 70, bukan dikurang dikali 70 itu dapatnya 5.250 dibagi dengan 216. Hasilnya berapa? Hasilnya 24,30. Nah, langsung dapat jawabannya benar yang A. 24,30. Kalau wanita, ini karena pria ya, laki-laki ya. Kalau wanita, sih 24,30 ini dikali lagi dengan 0,85 ya. Kalau wanita, itu juga sering lupa kadang ya, sering kelewat. Oke, sepakat ya hasilnya sama semua. Kalau wanita dapatnya berapa setelah dikali 0,85? Coba. Oke, hati-hati. Berarti kalau dapat soal ini dipastikan lagi jenis kelaminnya apa, gitu ya. Oke, maafkan. Oke, benar ya, 20,66 kalau wanita setelah dikali 0,85. Lanjut soal berikutnya, 12. Perhitungan dosis obat kanker. Ini juga FR. FR 2021 tentang perhitungan obat kemoterapi. Nah, untuk obat kemoterapi ini perhatikan lagi, kalau tadi ya jenis kelamin ya, perhatikan jenis kelamin, jenis kelamin. Kalau untuk obat kemo perhatikan apa? Ya, perhatikan dia anak atau dewasa, anak atau dewasa. Karena apa? Rumusnya berbeda. Ya, kebetulan di sini bukan anak-anak di sini ya, nggak ada dibahas anak-anak. Ini udah remaja dia. Oke, kalau anak-anak langsung disebut seorang anak gitu ya, anak-anak berarti nanti rumusnya beda lagi. Nanti aku jelasin. Yang keluar di FR 2021 dewasa. Di apoteker baik asisten apoteker juga. Oke. Seorang wanita berusia 70 tahun didiagnosa mengalami leukemia, kanker sel darah putih ya. Mendapatkan terapi vincristine. Ayo, vincristine fase apa kemarin? Wanita tersebut memiliki berat badan 42 kilo dengan tinggi 165. Langsung fase M. Keren banget masih ingat teori kita kemarin ya. Nah, di sini perlu nggak sih berat badan sama tinggi badan? Kalau tadi kan yang perhitungan GFR, creatinine clearance, tinggi badan kan nggak perlu. Nah, untuk obat kemo ini perlu banget tinggi badan dan berat badan juga. Ya, dosis Kristinnya 1,45 mg per meter persegi. Ini perhitungan obat kanker berdasarkan BSA. BSA apa? Body surface area. Luas permukaan tubuh. Luas permukaan tubuh. Permukaan tubuh. Nah, ini penting nih. Karena apa? Pasien kanker biasanya itu ada yang kurus-kurus banget, nggak sesuai dengan umur ya. Makanya pakai dosis BSA ini. Rumus BSA apa? Coba di-spill. Akarnya jangan lupa. Akar apa? Akar. Nah, ini kan teman-teman pada galau nih, akarnya pakai kalkulator. Enggak. Gimana caranya menghitung akar tanpa kalkulator? Jadi kemarin mudah banget. Akarnya itu terdiri dari angka yang mudah diakarkan. Kalau nggak salah aku berapa ya? Entah 1 juta, entah 100 juta. Pokoknya entah 1000, apa 10.000 gitu. Pokoknya nol-nolnya banyak. Oke. Oke, BSA rumusnya berat badan dalam kilogram dikali dengan tinggi badan dalam sentimeter dibagi dengan angka ketetapan 3.600. Masukin angkanya. Akar, berat badannya berapa? Berat badan itu pasti yang satuannya kilogram ya, 42 kilogram. Kemudian dikali dengan tinggi badan 165 cm dibagi dengan ketetapan 3.600. Nah, ini setelah dihitung 42 dikali dengan berapa nih? 165 kemudian dibagi dengan 3.600 itu dapatnya 1.925. Nah, setelah diakarkan 1,387 ya. Satuannya meter persegi. Nah, luas permukaan tubuh pasien itu hanya 1,387 meter persegi. Nah, untuk dewasa kita bisa langsung kalikan luas permukaan tubuhnya dikalikan dengan dosis vincristine-nya ya. Dosis vincristine. Luas permukaan tubuh, dosisnya ini dulu 1,4 miligram per meter persegi. Langsung dikali dengan 1,387 meter persegi. Nanti meter perseginya habis, sisa satuannya miligram. Ya, ini langsung dikali dengan dosis, gitu. Itu rumusnya. 1,4 dikali 1,387, hasilnya 1,94 miligram. Nah, jawabannya A. Pertanyaannya kalau untuk anak-anak, gimana tahu ya? Mana tahu teman-teman dapat soal untuk anak. Ya, anak tadi kan beda ya. Kita bagikan. Si BSA ini, kalau untuk anak, bentar minum ya. Nah, kalau untuk anak, BSA yang kita dapat di sini, itu kita bagikan dengan 1,73. Gitu, 1,73. Hasilnya baru dikali dengan dosis. Itu aja yang beda. Ini kalau untuk anak ya. BSA ini dibagi dengan 1,73, hasilnya tersebut baru kita kali dengan dosis. Iya, soalnya cuma satu keluar. Pada saat aku tes. Soal nomor 13, silakan.
Oke. Untuk soal nomor 13, berapa lama? Ini keluar ya. Ini soal tentang farmakokinetik. Ini keluar. Di apoteker keluar, tapi kalau untuk di asisten apoteker yang ini yang keluar nanti. Yang ini ya. Gak apa-apa kita bahas dulu yang ini. Nggak tahu di kalian mungkin nanti keluar pada saat tes CPNS asisten apoteker yang ini. Ini aku langsung pakai cara cepatnya aja. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk obat mencapai kadar 5 miligram? Yang ditanya waktu untuk kadarnya jadi 5, gitu ya. Nah, di sini cerita soalnya, suatu obat yang mengikuti orde 1 diberikan secara intravenobolus. Segera setelah penyuntikan, diperoleh kadar obat 40 miligram. Nah, pertanyaannya gini, logikanya ya, analoginya. 40 miligram per liter, ini konsentrasi awal. Ya, konsentrasi awal pada saat disuntik. Waktu paruhnya, setengah. Waktu paruh itu setengah. Waktu yang dibutuhkan untuk si obatnya itu berkurang setengah dari yang dia minum. Ya, dibuang setengah dari tubuh. Itu namanya waktu paruh atau T setengah. Ya, dibuang atau dieskresikan setengah, 50%. Katanya 6 jam. Oke, enam jam. Berapa lama waktu diperlukan dari 40 ini menjadi 5 miligram per liter? Nah, dari 40 ke 5, waktunya butuh berapa lama? Ada yang tahu cara kerjakannya? Nah, gimana nih? Cara cepatnya, kalau pakai cara lama mah pakai len CT sama dengan len cenol min kali P. Itu aduh lama banget dan nggak pakai kalkulator nggak bisa nyari len ya. Oke, logikanya kayak gini. 40 miligram per liter. Ya. Kita mau cari dari 40 ke 5 berapa sih waktunya? Nah, gitu ya. Dengan yang hanya diketahui T setengah. Artinya T setengah setengah dosisnya berkurang dari tubuh. Oke, kita bikin panah ke bawah. Nah, 40 miligram, T setengahnya 6 jam. T setengahnya 6 jam. Arti dari T setengah tadi gimana? Dosis awal berkurang setengahnya. Berarti kalau setengah kan dibagi dua. Nah, ini nih kuncinya. Dibagi dua. T setengah 6 jam. 40 ini dosisnya menjadi 20 miligram per liter. Aku ulangi, dosis awal 40 miligram, T setengah waktu paruh obat mencapai setengahnya itu 6 jam. Berarti kan 40 menjadi 20. Kenapa dibagi dua? Karena dibagi dua setengah. Berarti dari 40 menjadi 20 butuh waktu 6 jam. Nah, tapi ini belum sampai ke 5 karena kita masih 20. Lanjut lagi. Lanjut lagi dibagi lagi dengan 2 ya. Karena T setengahnya berlanjut lagi 6 jam. 20 dibagi 2 10. Lanjut lagi karena belum sampai ke 5 ini yang kita mau. 10 dibagi 2 5. Nah, baru sampai ke 5 sesuai dengan apa yang diminta. Perpindahan antara pertama kedua ketiga itu pasti selalu 6 jam karena setengah 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 gitu ya prinsipnya. Oke, berarti di sini juga dari 10 ke 5 T setengahnya juga 6 jam. Oke. 40 ke 20 6 jam, 20 ke 10 6 jam, dari 10 ke 5 juga 6 jam. Berarti ada 3 kali 6 jamnya. Tinggal dijumlahkan aja. Dijumlahkan aja nih ya. 6 tambah 6 12, tambah 6 18 gitu. Berarti totalnya 6 tambah 6 tambah 6. Dapatnya 18. Oke, enak nih, ini mudah banget. Aku malahan berdoa kemarin dapet soal ini. Karena pakai cara cepat aja. Kalau cara lama mah lama, bener-bener. Ini ya, 18 jam. Jawabannya D. Oke. Oke, aman ya. Lanjut. Soal berikutnya. Soal ini untuk apoteker yang keluar kemarin. Kalau untuk ini aku bikin aja APT. APT. Nah, ini untuk yang asisten apoteker. Asisten apoteker ditanya T setengah juga. Nih, T setengah. Nah, ini ya, hitung dosis yang ada T setengah. Hitung dosis obat kemo. Ini untuk asisten apoteker terampil. Tapi ada juga keluar untuk yang apotekernya. Ya, apoteker juga ada keluar, tapi bukan ditanya orde 1. Ya, orde 0. Aku bakal jelaskan kedua-dua ordenya. Nah, ada namanya farmakokinetika orde 0 dan orde 1. Nah, ini bukan bahas tentang penjajahan masa lalu gitu ya. Orde 0 dan orde 1. Nah, kalau orde 0, ini rumusnya. Orde 0, orde 1. Dia dibagikan dibedakan berdasarkan orde. Nah, kalau orde 1, itu rumusnya T setengah ini sama-sama mencari waktu paruh ya. Waktu paruh. Waktu paruh atau T setengah. T setengah untuk orde 1, 0,693 dibagi dengan K. Ini udah angka ketetapan. Kalau untuk orde 0, 0 T setengah sama dengan 0,5 dikali dosis awal, D0 dosis awal, dibagi dengan K. Ini enak, rumusnya singkat. Singkat, padat, dan tidak berbelit-belit. Ya, singkat, padat, dan tidak berbelit-belit.
Nah, tinggal perhatikan aja di soal kita coba kita baca. Seorang laki-laki 35 tahun didiagnosa gastroenteritis akut. Dokter meresepkan Cipro 500 mili 3 kali 1. Laju degradasi. Nah, yang udah aku merahkan yang penting di sini. Laju degradasi itu sama juga dengan K, simbolnya K ya. K konstanta, laju degradasi, laju perfusi. Pokoknya kalau udah laju-laju-laju itu pasti si K ya. Berapa? 0,086 per jam. Pasien mengkonsumsi obat pertama kali di pukul 6 pagi. Pukul berapa kadar dosis pertama obat dieskresi 50% dari tubuh? Nah, ini dia terbesit pertanyaannya. Enggak langsung ditanya berapa T setengah gitu, enggak ya. Ditanya dieskresi 50% dari tubuh. Itu artinya ditanya T setengah atau waktu paruh. Waktu paruh ya. Oke, waktu paruh. Waktu obat setengah dikeluarkan dari tubuh. Makanya nih, dieskresi dikeluarkan 50%. Itu kan setengah dari 100 ya. Dianggap 100, kalau 50 berarti udah setengahnya. Nah, berarti ordenya orde berapa? Ordenya orde 1. Kita pakai rumus yang ini. Nah, kalau di sini orde 0 berarti pakai rumus yang ini. Gitu ya. Hafal kedua-dua rumus. Coba kita hitung. T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. K-nya yang ini. 0,086 per jam. Nah, pertanyaannya, berarti dosis sama cara pakai di sini nggak butuh ya, Coach? Tidak, ya. Tidak butuh. 0,693 dibagi dengan 0,086 itu dapatnya 8, sekian sekian jam. Nah, nggak ada ya jawabannya 8 jam, tapi di sini kita bisa hitung dari pertama kali pasien minum obat. Minum obatnya di jam 6 pagi, minum obatnya di jam 6 pagi, tinggal kita tambah aja 8 jam berikutnya dia minum obat lagi yang kedua. 6 ditambah 8 berarti kedua ya, atau jam 14.00. Oke, 6 tambah 8 kan 14 ya. Jam 14 pasien minum obat kembali. Jawabannya yang C. Oke, kalau ordinal berarti 0,5 dikali dengan dosisnya 500 dibagi dengan K 0,086 gitu ya. Oke, gitu. Ya benar. Lanjut. Kalau tidak ada keterangan ordenya, pakai orde 1. Karena mayoritas obat mengikuti kinetika orde 1. Soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 itu yang ini, tapi sebelumnya ini keluar ya di apoteker, asisten apoteker tentang TPN, perhitungan mili ekivalen. Mili ekivalen, MEK, MEK, MEK ya. Oke, gimana nih cara menghitungnya? Sebelumnya kita bahas dulu yang keluar-keluar, yang pernah aku dapat di soal. Nah, ini nih. Asam amino yang ditanya. Ini soal-soalnya ya. Asam amino yang 10% diminta sebanyak 120 gram. Kalsium glukonas untuk 10 mili ekivalen. Lipid 20% untuk 55 gram. KCl 7,46 untuk 80 mili ekivalen. Berapa volume TPN-nya? Nah, di sini ada 4 soal ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini teman-teman sulit dapatkan di tempat lain ya, karena untuk mili ekivalen ini jarang dibahas. Karena ada yang bilang ini bukan masuk materi farmasi, ini masuk materi gizi. Tapi sebenarnya ini masuk materi dari farmasi, menghitung TPN, Total Parenteral Nutrition. Ayo, fokus lagi. Ini udah mau selesai. Sebentar lagi kita istirahat bareng-bareng ya. Nah, ini soal terakhir nih. Coba perhatikan. Aku mulai dari yang poin satu dulu. Yang untuk poin satu, oh sebelum kita bahas, kalian perlu hafal yang ini ya. Ini perlu nih, sebagai hafalan teman-teman untuk menghitung TPN. 3% ini 3% NaCl, 3% NaCl yang berapa ya? 1000 mili. Bentar. 3% NaCl yang 1 liter. 1 liter ini sama juga dengan 1000 mili ya. Itu sama juga dengan 513 mili ekivalen. Nah, ini hafalan, ini ketetapannya. 3% NaCl dengan volume 1 liter merupakan mili ekivalennya berapa? 513. Nah, gitu ya maksudnya ya. Oke. Kemudian apalagi setelah NaCl? Setelah NaCl, kalsium glukonas. Nah, ini. Kalsium glukonas. Kalsium glukonas. Kalau kalsium glukonas gimana? Berapa mili ekivalen? Dalam 1 mili kalsium glukonas, berapa mili ekivalen? 0,465 mili ekivalen. Ini hafal ya, ketetapan-ketetapannya. Oke. Kemudian apalagi? KNaCl udah, KCl ya. KCl. KCl yang 1 mililiter itu berapa mili ekivalen? Sama dia. 1 mili berarti 1 mili ekivalen. Nah, hafalan. Ini berapa persen? KCl yang 7,46%. Oke, ini hafal. 3 hafalan penting untuk hitungan TPN. Oke, kita cari yang nomor satu dulu. Ini aku batasin ya. Wah, lurus banget di sini. Satu,
Asam amino 10%. Oke, ini mudah nih. Kalau untuk asam amino, lipid itu mudah banget. Asam amino sama lipid ini mudah ya. Kita mulai dari si asam amino dulu. Asam amino. Oke. Yang asam amino diminta 10%, 120 gram. Oke. Ini gimana cara ngitungnya? Yang teman-teman perlu tahu, arti dari persen ini apa? Arti dari persen adalah gram per 100 mililiter. Nah, ini arti dari persen. Persen itu kalau dikupas, kalau dijabarkan, arti persen itu gram per 100 mili. Ya, ini udah ketetapannya. Artinya, kalau 10%, ya 10 10 gram per 100 mili. Nah, si gram per 100 mili ini sebagai persen. Ya, ini persen, gram per 100 mili. Sebentar aku cas. Laptop. Nah, ya. 10% artinya 10 gram per 100 mili. Ini persennya nih. Nah, gitu. Yang di soal diminta 10 gram, 10% ya. 10% artinya 10 gram dalam 100 mili. Ini ya. Ini abaikan ya. 10 gram per 100 mili. Yang diminta 120 gram. Satuannya gram. Kita posisikan di atas atau di bawah. Ini kita pernah bahas di rumus dewa. Diposisikan di mana, Winda? Iya, di atas nih. Karena gram di atas, berarti 120 gram posisinya di atas. Nah, ini yang kita mau cari volume TPM-nya. Volume kan satuannya mili. Nah, caranya gimana? X sama dengan yang berseberangan kita kali, yang sendirian kita bagi. 120 gram dikali 100 mililiter dibagi dengan 10 gram. Coret, coret. Ya, berarti berapa nih X-nya? 120 dikali 10. Dapatnya 1.200 mililiter. Nah, gini ya. Gramnya habis, satuannya sisa yang mililiter. Nah, itu caranya. Asam amino sama lipid sama caranya. Pakai rumus dewa, gitu ya. Oke, lanjut. Ini udah. Kalsium glukonas. Nah, yang kalsium glukonas gimana? Kalsium glukonas. Kalsium glukonas untuk 10 mili ekivalen. Nah, berapa ya volumenya? Kita tahu di sini kalsium glukonas 1 milinya itu 0,465 mili ekivalen. Ini udah acuan kita ya. Kita bikin 1 mili, ini 1 mili itu per kan, bikin dalam bentuk per. 1 mili itu isinya 0,465 mili ekivalen. Nah, berarti kalau kita mau cari 10 mili ekivalen, ya 10 mili ekivalen sesuai yang di soal di sini, letakin si 10-nya di atas atau di bawah? 10-nya letakin di bawah. Intinya harus sama satuannya, sejajar. Ya, ini mili ekivalen berarti ya 10 mili ekivalennya di bawah. Tinggal cari aja yang di atas X. Pakai rumus dewa. Yang berseberangan kita kali, yang sendirian kita bagi. 10 kali 1 ini ya, dibagi dengan 0 yang ini yang sendirian. 0,465. Nah, ini dapatnya berapa? 10 kali 1, 10. 10 bagi 0,465, itu dapatnya 21, kok 21, dua, hapus aku hapus aja ya. Nah, oke. Berapa tadi hasilnya? 21,5. 21,5 mililiter. Coret-coret ya. Oke, sama aja. Yang penting teman-teman tahu yang perlu dihafalin ya. Lanjut. Kemudian apa lagi? Poin ketiga. Poin ketiga, lipid. Oke, lipid. Lipid, lemak ya. Karena di TPN itu ada lemaknya. Jadi teman-teman yang mau nambah lemak, boleh nih pakai TPN. Ya, kitanya malah pengen buang lemak ya. Lipid yang diminta berapa? 20%. 20% untuk 55 gram. Oke, 20% artinya 20 per 100. Sama dengan kan langsung. Ini 20-nya gram, 100-nya mili ya. Oke, yang tadi ini. Persen, gram per 100 mili. Berarti kalau 20%, 20 gram per 100 mili. Kemudian 55 gram diletakkan di atas sesuai sama 20 gram di sini. 55 gram. Di sini yang mau dicari. Sama dengan yang berseberangan kita kali, yang sendirian kita bagi. 55 gram dikali 100 mililiter, ini yang 55 kali 100 dibagi dengan 20 gram. 55 dikali 100 dibagi dengan 20, ini bisa kita coret nolnya nih, biar aman ya. 10 bagi 2, 5 ya. 10 bagi 2, 5. Tinggal 5 dikali 55. Dapatnya 275. 275 mililiter. Oke.
Soal nomor 4. Yang keempat ini KCL. Nah, KCL-nya berapa yang diminta? KCL, KCL 7,46% ya untuk 80 mili ekivalen. Ini gimana cara carinya? Ayo, ayo, ayo. Kali aja. Iya, tinggal kali aja. Kenapa? Karena 1 mili sama juga dengan 1 mili ekivalen. Ya, ini 80 mili ekivalen. Berarti berapa mili? Kan mudah banget ya. Ingat syaratnya yang ini. 1 mili sama juga dengan 1 mili ekivalen. Gitu kan? Berarti kalau kita mau cari 80, letakin 80-nya di bawah. 80 mili ekivalen. Ini ekivalen ya, X yang mau dicari. X sama dengan yang berseberangan dikali, yang sendirian dibagi. Tapi ini aja mah udah habis gitu kan. Berarti sisanya 80 mililiter. Oke, jawabannya 80. Teman-teman juga dapatnya 80. Semoga soalnya KCL semua. Kalian tinggal dikali aja. Nggak perlu ribet-ribet. Oke, aman ya? Yang NaCl belum kan? Yang NaCl hafalnya terjawab di soal nomor terakhir. Coba silakan. Pertanyaannya, sediaan TPN akan diberikan melalui rute intravena sentral. Berapa mili ekivalen kandungan NaCl? Nah, yang ditanya NaCl. Nah, di sini kan banyak, ada dextrose, NaCl, KCl, kalsium glukonas. Ya, abaikan aja yang tidak ditanya. Dextrose tidak, KCl tidak, kalsium glukonas tidak. Fokus ke yang tulisan merah aja. Nah, berapa sih TPN untuk bayi di ruang intensive care ini? Oke, kita coba lihat syaratnya ya. 3% NaCl yang 1 liter, nih, 3% NaCl yang 1 liter terdiri dari 513 mili ekivalen. Oke, kita bikin di sini ya. 3% NaCl yang 1 liter, 1 liter sama dengan 1000 mili ya. 1000 mili itu terdiri dari 513 mili ekivalen. Nah, di sini dia mintanya berapa? 6 mili ya. Berarti gimana tuh cara ngerjainnya? 1000 mili, 1000 mili terdiri dari 513. Nah, terdiri dari 513 mili ekivalen. Bikin sama dengan, terus garis. Yang ditanya 6 mili. 6 mili, mili berarti di atas, sejajar dengan 1000 mili di sini. 6 mililiter berarti X yang ditanya. Ya, mili ekivalen yang ditanya. Coba, X sama dengan yang berseberangan dikali, yang sendirian ini dibagi. 6 mililiter dikali 513 mili ekivalen dibagi dengan si yang sendirian. Dibagi dengan 1000 mililiter. Dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Ini karena nggak pakai kalkulator ya, jadinya lebih tersendat gitu untuk ngerjain hitungannya. Nggak apa-apa. Bayangin aja kalian udah keren banget lewat di TIU kemarin mengalahkan jutaan pesaing yang lain, berarti kalian hebat hitungannya gitu ya. Nah, 6 kali 513 kemudian dibagi dengan 1000 itu dapatnya 3,0 sekian 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 ya. Nah, ini langsung aja kita bulatkan menjadi 3 mili ekivalen. Jawabannya benar. Yang B, 3 mili ekivalen. Sepakat semuanya? Ya, 3,078 ya. Nah, ini ya, tips trik juga untuk teman-teman. Kalau nanti dapat soal hitungan, lihat aja dulu optionnya. Kalau optionnya beda-beda banget, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Cari aja hasil awalannya, 3, sekiannya nggak usah diperhatikan. Nggak perlu buang-buang waktu gitu ya. Jawabannya B. Kak mau screenshot. Screenshot yang mana? Nomor 14. Oke, 14 ya. Silakan di screenshot. 1, 2, 3. Cekrek. Udah? Ada lagi yang mau di screenshot? Kayaknya mau screenshot ini mau belajar lagi nih, selesaiin gitu ya. Nggak mau nunggu rekaman. Iya, nanti dapat rekaman. Oke. HPP, BEP, HPP masuk BEP enggak? POK enggak? Enggak yang sejauh pada uji kompetensi UTAI. Ya, enggak masuk kok BEP mah. BEP mah ada 4 rumus, 4-4-nya itu mah kita harus pelajarin kok keluar. HPP, rumus yang mana? Yang stok awal, ada stok akhir, ya. Nanti boleh ya aku kirimin soal-soalnya. Soal-soal HPP melalui admin ya. Nah, udah selesai nih pertemuan kita malam ini. Sebelum kita akhiri, kita quiz dulu ya, quiz Kahoot. Silakan admin, aku izin stop share screen-nya dulu.